Udah 1 tahun gue ngajarin lu tentang one take okay. Dan kali ini gue mau bahas tentang one take okay level advance, level tingginya ya. Jadi gue harap lu selama setahun ini udah menerapkan one take okay dan lu udah ngerasain hasilnya. Tapi ada beberapa hal yang mau gue bahas. Yang pertama nih, mindsetnya diubah ya. One take okay itu bukan teknik ngerekam ya, tapi teknik ngelatih otak. Orang yang sampai retake 30 kali untuk satu video doang ya, sebenarnya itu lagi ngelatih otaknya buat apa ya? Buat takut salah. Orang yang udah kebiasaan one take okay udah terbiasa tuh ya melatih otaknya untuk ngambil keputusan cepet. Lama-lama nih kemampuan otak spontannya itu bakal naik drastis tanpa lu sadari. Bener nggak? Ya udah praktek bener nggak? Ah, jawab. Yang kedua, retake ya. Kalau lu retake konten berkali-kali itu bikin lu tuh kehilangan mood dan juga energi. Coba deh perhatiin ya, video yang lu take pertama itu adalah take yang paling natural dan paling ada emosinya. Kalau lu take sampai 30 kali ya, take ke 30 itu udah kayak senyum yang palsu, yang lu udah kayak capek gitu bawaannya. Mungkin lu gak sadar ya, tapi penonton itu dia bisa ngerasain feel-nya udah beda. Makanya nih kalau misalnya gue lagi mau marah-marah sama seseorang ya, gue tuh ketika scrolling wah ini anjing nih orang nih ya, langsung gue bikin di tempat tuh video supaya emosi itu masih ada ya. Entah gue lagi di mobil, entah gue lagi di mana, gue bikin tuh langsung video one take okay ya, supaya apa, hasil videonya lebih bagus, emosinya lebih dapet lagi. Yang ketiga, gue kasih tahu ya, ini TikTok algoritma itu lebih suka volume dibandingkan konten yang sempurna. Kalau lu terlalu mau perfect ya, mungkin lu bisa habis 2-3 jam cuman untuk bikin satu video. Sementara gue ya, dalam 2 jam 3 jam itu gue bisa posting 30-40 video. Gue kasih tahu lagi ya, di TikTok ini yang menang itu bukan video yang paling perfect, bukan kualitas per video ya, tapi kuantitasnya. Karena kuantitas itu menambah kesempatan untuk video lu tuh viral. Dan juga kalau video lu keranjang kuning menambah kesempatan untuk kesamber GMV Max. Dan semakin tinggi lagi probabilitas terjualnya. Yang keempat, lu ngerasa gak sih lu sebagai content creator itu bukan capek ngerekam kontennya, tapi yang bikin lu capek itu ketika lu mikir, aduh ini udah bagus belum ya? Aduh ini udah perfect belum ya? Apa perlu gue ulang lagi ya? Aduh kayaknya lightingnya kurang terang nih. Itu yang bikin otak lu capek. Energi lu tuh udah habis sebelum lu upload. Yang kelima ya, one take okay itu bikin personal branding lu itu makin lebih cepat dipercaya. Orang tuh lebih percaya sama orang yang kelihatan natural ya. Orang tuh udah muak, capek lihat yang terlalu perfect, udah kayak iklan. Dan gue perhatiin orang-orang yang terlalu perfect ini biasanya dia gedenya dari YouTube dulu ya. Ketika masuk TikTok dia masih bawa mindset YouTube-nya yang harus editan rapi, harus bagus. Ya nggak masalah juga sih kalau itu emang strateginya dia. Yang keenam, ini yang sering gue pakai di kehidupan nyata ya. One take okay itu tuh bisa berguna juga di kehidupan nyata. Buat apa? Memaksa kita jago untuk menyelamatkan kesalahan. Misalnya lu salah ngomong, ya udah lanjut aja. Skill memperbaiki kesalahan ini secara langsung ya itu lebih bagus dibandingkan skill ngedit. Percaya gue deh. Contoh nih ya, gue kan pebisnis ya. Gue itu harus mengambil keputusan dalam waktu cepat. Gue gak punya banyak waktu. Gue tuh jadi gak bisa tuh yang namanya mikir lama-lama untuk ngambil keputusan ya. Ketika karyawan sales gue nih lagi ada masalah nanyanya ke gue, dan gue harus cepat detik itu juga kalau bisa ngambil keputusan. Contohnya lagi nih, misal lu kerja nih jadi sales nih di dunia nyata, lu harus bisa cepat jawabin customer yang lagi komplain. Lu gak bisa haho. Terus lu perhatiin ya live streamer, orang-orang yang nge-live, emang dia bisa tuh retake dulu ya salah ngomong belibet. Ya udah tancep aja terus di kehidupan nyata kayak begitu juga kan. Makanya gue bilang ilmu one take okay gue ini nggak hanya berlaku di kehidupan sosmed ya, tapi di kehidupan nyata. Jadi tuh lu kayak terampil untuk menjawabin pertanyaan orang ataupun masalah ataupun komplain orang tuh dengan tepat, cepat dan benar. Karena otak lu udah kelatih sekali lagi ya. Sekali lagi ini one take okay level advance, level tinggi. Di dunia nyata lu tuh harus bisa berpikir cepat juga. Komunikasi harus spontan, tahan terhadap tekanan, dan lu harus dituntut cepat dan berani mengambil keputusan. Betul atau betul? Yang ketujuh nih ya, kalau lu udah sering one take okay, percaya deh overthinking lu bakal lebih berkurang. Bener nggak? Banyak orang tuh ya gagal jadi content creator karena terlalu banyak mikir sebelum dia posting, terlalu banyak evaluasi sebelum dia posting. Yang bener, posting dulu baru evaluasi, goblok. Yang selanjutnya yang keberapa tuh? Gue lupa tuh, yang ke-9 kali ya. One take okay itu bisa membangun rasa percaya diri lu dan membangun identitas lu. Kalau lu udah lancar one take okay nih, lu tuh jadi pede. Lu bakal merasa kalau lu adalah bukan orang yang lagi mau belajar ataupun
lagi coba-coba bikin konten. Tapi lu bakal merasa jadi ya udah emang kerjaan gue bikin konten setiap hari. Disitulah PD lu makin berkembang karena lu kayak bisa karena biasa gitu loh. Kayak lu misalnya lagi belajar mobil, pasti awal-awal lu takut dong naik motor, naik mobil. Tapi ketika lu udah bisa, lu udah lancar, lu naik mobil tuh kayak berdiri kayak jalan kaki gitu loh. Lu udah terbiasa ya. Yang ke-10 one take oke itu efeknya itu apa ya? Bersifat akumulatif. Lu bayangin deh, lu sehari one take oke bisa bikin 10 video. 1 tahun udah 3.650 video. Dan tanpa lu sadari, jam terbang lu nambah, ngomong lu makin lancar, lu nya makin pede, storytelling udah jago banget, hook udah biasa, ya, udah improvisasi terus. Semua itu kayak naik tanpa lu sadari. Kayak gua kalau bikin konten, orang tuh bilang bagus, kok Dennis kontennya bagus. Brand tuh selalu seneng kalau misalnya gue bikin konten. Padahal buat gue itu kayak, apaan sih kok bagus, biasa aja gue. Karena gue terlalu biasa ngelakuin hal-hal yang udah setiap hari gue lakuin. Nah ibaratnya jam terbang gue makin tinggi, paham nggak? Dan yang terakhir nih ya, perfeksionis itu menurut gue adalah ego yang lu kemas dengan kata-kata kualitas. Banyak yang bilang, kan gue sukanya kualitas ya, padahal lu cuma takut dikritik. Takut karya lu itu dikritik orang, atau enggak dicap jelek, atau enggak lu terlalu pusingin apa kata orang lah, intinya kayak gitu. Dan one take oke bisa bikin lu berdamai dengan kritikan orang, apa kata orang, lu nggak peduli ya. Jadi lu udah ngerti ya, sekarang tahun ini ya one take oke-nya harus naik level. Ya bukan one take oke tahun lalu yang gue sempet kampanyein dan ajarin ke orang. Ya sekarang gue tambahin lagi nih supaya lu bisa belajar lagi, supaya naik level. Kalau belajar sama gue mah ilmunya daging, makanya gue kagak bisa deh hadapin yang pemula ribut-ribut apa namanya urusan nggak penting, topik-topik nggak penting. Tugas gue ya upgrade otak lu, skill lu sampai level tinggi, level advance. Karena ilmu gue mahal, paham lo? Semangat one take oke.